Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya PB Andriansyah, NIM 044738, Fakultas Ilmu Komunikasi. Saya akan menceritakan tentang gagasan COVID-19. Virus corona atau sever akut respirasi sindrom coronavirus 2 adalah virus yang menyerang ke sistem pernapasan penyakit. Karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut sampai kematian. Penyebaran virus corona jenis baru SARS-CoV-2 di penghujung tahun 2019 yang kemudian diberi nama COVID-19 sangat menjadi perhatian dan kekhawatiran dunia. COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina, yang kemudi beremigrasi dan mewabah ke seluruh dunia. Akibat dari penyebarannya yang cukup masif tersebut, pada akhirnya pada tanggal 11 Maret 2020 Organisasi Kesehatan Dunia World Health Organization WHO menetapkan penyebaran COVID-19 sebagai pandemi. Setelah ditetapkannya pandemi COVID-19, tentu saja berbagai negara yang belum maupun yang telah terpapar COVID-19 harus melakukan berbagai upaya untuk menghentikannya. Dilansir dari Headline, Direktur Jenderal WHO Tedros Ghebreyesus menetapkan 4 hal utama yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam menghadapi penularan COVID-19, yaitu A. Mempersiapkan dan bersiap, B. Deteksi, lindung, dan rawat, C. Kurangi penyebaran, D. Inovasi dan belajar. World Health Organization WHO juga mengungkapkan bahwa cara penyebaran COVID-19 melalui tetesan kecil air liur yang keluar dari hidung atau mulut ketika orang yang terinfeksi COVID-19 bersin atau batuk. Tetesan itu kemudian mendarat di sebuah benda atau permukaan yang disentuh orang sehat. Juga bisa menyebar ketika dihirup langsung oleh orang yang sehat ketika mereka berdekatan. Itu sebabnya penting untuk menjaga jarak 1 meter lebih dari orang yang sakit. Penyebab infeksi coronavirus, kebanyakan virus corona menyebar seperti virus lain pada umumnya melalui percikan air liur, mengidap, batuk, dan bersin, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona. Pencegah COVID-19. Saat ini Indonesia sedang menjalankan program vaksin COVID-19 secara bertahap sampai Juni 2022. Data menunjukkan 96,6% penduduk telah menerima vaksin dosis pertama dan sekitar 80,91% telah menerima vaksin dosis kedua. Tambahannya, sebanyak 23,50% penduduk sudah menerima vaksin booster. Vaksin COVID-19 bertujuan untuk membangun penyebab infeksi coronavirus. Kebanyakan virus corona menyebar seperti virus lain pada umumnya melalui percikan air liur, mengidap, batuk, dan bersin, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona. Pencegah COVID-19. Saat ini Indonesia sedang menjalankan program vaksin COVID-19 secara bertahap sampai Juni 2022. Data menunjukkan 96,6% penduduk telah menerima vaksin dosis pertama dan sekitar 80,91% telah menerima vaksin dosis kedua. Tambahannya, sebanyak 23,50% penduduk sudah menerima vaksin booster. Vaksin COVID-19 bertujuan untuk membangun kekebalan tubuh terhadap virus corona, sekaligus membentuk kekebalan kelompok atau herd imun. Makin banyak orang yang divaksin, makin cepat pula penularan COVID-19 terputus. Selain itu, kondisi ekonomi yang terdampak oleh pandemi juga akan pulih. Agar tujuan-tujuan di atas tercapai, vaksin COVID-19 kini diberikan pada anak usia 6-18 tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui. Sedangkan bagi orang dengan riwayat penyakit atau kondisi kesehatan tertentu, pemberian vaksin harus disertai izin dari dokter. Perlu diketahui, meski Anda telah menerima vaksin COVID-19 dosis kedua, Anda tetap harus menghindari faktor-faktor yang bisa meningkatkan risiko terinfeksi virus ini. Caranya adalah dengan melakukan hal-hal di bawah ini. Terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 2 meter dari orang lain, dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. Gunakan masker
Gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk saat pergi berbelanja bahan makanan. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan menjalani pola hidup sehat, misalnya olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi serta suplemen. Hindari kontak dengan penderita COVID-19, orang yang dicurigai positif terinfeksi COVID-19, atau orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin. Kemudian buang tisu ke tempat sampah. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan, termasuk kebersihan rumah. Jaga sirkulasi dan kebersihan udara di dalam ruangan. Bila perlu, Anda bisa menggunakan air purifier. Manfaat pemberian vaksin. Pemberian vaksin memiliki manfaat sebagai berikut. Menstimulasi sistem kekebalan tubuh agar menghasilkan antibodi yang dapat melawan kuman penyebab infeksi. Sebagai langkah pencegahan penyakit menular, melindungi dari resiko kematian dan cacat seperti pada penyakit rubella. Rubella dapat mengganggu pertumbuhan serta perkembangan janin apabila sang ibu terjangkit virus tersebut saat mengandung. Sekian dan terima kasih penjelasan tentang gagasan COVID-19 dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.